Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Christ in my face, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Halo anak-anak, selamat Sabat. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari Sabat yang indah ini. Pada Sabat hari ini, berita mission akan dibawakan oleh Aunty Aileen. Untuk kelas anak-anak, beginner dan kinder akan dibawakan oleh Mem Melvi. Sekarang sebelum kita mulai sekolah Sabat, mari kita doa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari Sabat-Mu yang indah ini. Sekarang kami akan memulai sekolah Sabat. Pimpin kami semua Tuhan agar kami bisa mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Aunty Aileen dan juga Mem Melvi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mulai sekolah Sabatnya ya anak-anak. Selamat beribadah. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo anak-anak, selamat Sabat. Sabat ini Aunty Aileen akan membawakan cerita mission. Yuk kita perhatikan. Bersyukur atas sengatan lebah. Jurema tidak suka pergi ke gereja, tetapi ibu suka pergi ke gereja. Ibu sangat suka pergi ke gereja sehingga dia pergi ke gereja setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabat. Dia pergi pada hari Rabu untuk pertemuan doa, dia pergi pada hari Jumat untuk ibadah buka Sabat, dan dia pergi pada hari Sabat untuk sekolah Sabat dan khotbah. Setelah makan siang di rumah, dia kembali ke gereja untuk acara sore. Dan dia membawa Jurema yang berusia 9 tahun bersamanya. Jurema memastikan bahwa ibu tahu tentang ketidaksenangnya pergi ke gereja. Setiap kali ibu membawanya, dia mengerutkan kening dalam-dalam, matanya menyipit karena marah, dan dia berbicara dengan marah. Suatu Rabu malam, ibu dan Jurema meninggalkan rumah untuk berjalan kaki ke pertemuan doa. Jurema mengerutkan kening dalam-dalam, matanya menyipit karena marah, dan dia berbicara dengan marah kepada ibu saat mereka melintas halaman. Seorang tetangga menghentikan mereka. Gadis itu tidak mau pergi ke gereja, kata tetangganya. Ibu malu dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah tetangga pergi, ibu menoleh ke Jurema dan menatap lurus ke matanya. Berkata, bahwa tetangga kita tahu bahwa kamu tidak ingin pergi ke gereja. Apakah menurut Anda itu bagus? Apa yang kamu inginkan? Ibu memarahi Jurema sepanjang jalan ke gereja. Kerutan Jurema semakin dalam. Dia memutuskan untuk tidak pergi ke gereja dengan ibu lagi. Lain kali ibu bersiap-siap ke gereja, Jurema mengumumkan bahwa dia akan pergi dengan kakak. Ibu setuju. Suatu hari Sabat sore, setelah makan siang, kakak dan ibu pergi ke program Pathfinder di gereja. Jurema memutuskan untuk tinggal di rumah sendirian dan membaca buku. Saat dia membuka buku itu, dia merasakan sesuatu menyengat lehernya. Dia mengabaikan sengatan dan duduk di tempat tidur untuk membaca. Setelah beberapa menit, dia merasa sulit bernapas, jadi dia duduk. Saat dia duduk, seekor lebah kuning kecil jatuh ke pangkuannya. Jurema berharap akan lebih mudah bernapas dengan duduk. Tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Kepalanya mulai berputar dan dia ketakutan. Terengah-engah dia berlari ke rumah tetangga. Seekor lebah menyengat saya dan saya tidak bisa bernapas. Dia menangis. Tolong panggil ibu. Ibu tiba tidak lama kemudian dan dengan cepat memberi Jurema obat. Saat gadis itu sudah bisa bernapas dengan normal, ibu mengajaknya jalan-jalan sebentar. Lihat apa yang bisa terjadi ketika kita melewatkan gereja, dia berkata. Apakah kamu masih ingin terus bertingkah seperti ini? Sejak hari itu, Jurema pergi ke gereja dengan sukarela bersama ibu. Dia tidak ingin disengat lebah lagi. Tetapi ketika Jurema berhenti marah, dia menyadari bahwa gereja sebenarnya adalah tempat yang bahagia. Dia berteman dan dia senang menyanyi dan mendengarkan khotbah. Dia mulai mengasihi Yesus. Saat ini Jurema bersyukur atas sengatan lebah. Dia mengatakan sengatan lebah membuatnya berhenti marah. Sengatan lebah menyebabkan dia belajar bahwa gereja adalah tempat yang bahagia. Sengatan lebah memperkenalkannya kepada sahabatnya, Yesus. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita mission. Tuhan memberkati. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak.
Selamat Sabat kepada semua anak-anak. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik-baik tentunya ya, dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, kita kembali bisa beribadah pada hari Sabat ini anak-anak. Dan saat ini kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat kita yang berjudul Persembahan Janda Miskin. Yuk anak-anak semua menyaksikan ya. Video berikut ini akan ditayangkan dan semua anak-anak boleh mempelajari dan bisa menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Persembahan Janda Miskin. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana orang-orang memberi persembahan mereka di gereja? Uangnya bisa diletakkan, dijatuhkan, dan terdengar bunyinya, atau dilemparkan ke dalam piring persembahan. Bagaimana caranya memberi persembahan di zaman Yesus? Yesus sedang duduk dengan murid-muridnya di bait suci, memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan mereka. Di zaman itu, orang-orang membawa persembahan mereka ke bait suci dan menjatuhkan persembahannya ke dalam kotak persembahan. Banyak orang yang kaya tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di dalam rumah-rumah yang indah. Mereka memakai pakaian yang sangat mahal. Mereka mempunyai banyak makanan. Dan setelah mereka membayar untuk rumah-rumah mereka yang indah dan pakaian-pakaian mereka yang mahal, serta makanan-makanan yang enak, mereka akan membawa sebagian uang mereka yang sisa ke bait suci untuk persembahan. Berpakaian paling indah, mereka akan pergi ke bait suci waktu mereka tahu banyak orang yang akan ada di sana. Setelah melihat-lihat ke sekeliling untuk memastikan orang-orang sedang memperhatikan mereka, akan menuangkan uang mereka ke dalam kotak-kotak persembahan. Bunyi gemerincing berdentang terdengar keras. Mereka senang mendengar waktu uang-uang mereka berbunyi ribut. Mereka senang waktu orang-orang berbalik menoleh untuk melihat siapa yang telah menaruh uang begitu banyak ke dalam kotak persembahan. Mereka berharap orang-orang berbisik, "Lihat betapa banyak persembahan yang orang itu bawa. Dia pasti orang yang suka memberi, berhati dermawan." Yesus tahu bahwa orang-orang kaya itu membawa hanya tersisa setelah mereka membeli semua barang yang mereka inginkan. Dia tahu mereka telah memberi hal sedikit saja. Mereka tidak kelaparan atau pergi tanpa baju yang sangat mahal. Kemudian Yesus memperhatikan seorang ibu di kotak persembahan. Yesus tahu bahwa suami ibu itu telah meninggal dan bahwa dia adalah seorang janda. Seringkali ibu ini tidak punya makanan. Ibu itu memandang ke sekelilingnya untuk melihat apakah ada orang yang memperhatikannya. Dia merasa malu karena dia membawa hanya sedikit sekali uang untuk persembahan. Waktu dia berpikir tidak ada orang yang akan memperhatikannya. Dia memasukkan uang logam kecil ke dalam kotak persembahan lalu cepat-cepat pergi. Tetapi Yesus tadi memperhatikannya. Yesus telah melihat ke dalam 2 keping logam yang sangat kecil yang ibu masukkan ke dalam kotak persembahan. Dan ibu itu melihat Yesus waktu dia berjalan keluar. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janda miskin ini telah memberi lebih banyak dari semua orang lainnya." Ibu tadi telah memberikan semua yang ia miliki, semua yang dia punya, semua uangnya. Sewaktu ibu tadi mendengar kata-kata Yesus, air mata sukacita memenuhi matanya. Ibu sudah tidak punya uang lagi untuk membeli roti buat makan malamnya. Tetapi dia gembira memberikan satu persembahan untuk Allah. Biarpun persembahannya sedikit sekali, ibu itu telah memberikan dengan sukacita dan dengan kasih pada Allah. Sebelum kita mengakhiri sekolah Sabat, mari kita berdoa tutup terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai sekolah Sabat. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas di rumah. Jagailah kami, pimpinlah kami, dan berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sabat Anak Gereja Makarios.
Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.